Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Miftah Amalia dengan NIM 240401040001. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Kewarganegaraan. Dan saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan penting seputar apa itu warga negara yang baik dan bagaimana kita sebagai masyarakat punya peran penting dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud warga negara kompeten menurut Haryat Moko? Jadi, menurut Haryat Moko, warga negara kompeten itu adalah warga negara yang tidak hanya seseorang yang memiliki status hukum kewarganegaraan suatu negara saja, atau tidak hanya taat pada aturan suatu negara saja, tetapi juga warga negara yang peduli terhadap orang lain dan juga lingkungan di sekitarnya. Terus berpikir kritis, punya tanggung jawab terhadap kehidupan bersama, terus bersikap adil, jujur, dan juga aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan mampu hidup bersama dalam perbedaan. Nah, warga seperti inilah yang bisa membuat negara itu menjadi tempat yang damai, adil, dan juga layak untuk semua orang. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa warga negara kompeten sangat penting dalam pelaksanaan konstitusi sebuah negara? Alasannya itu karena mereka itu tahu dan sekaligus paham hak-hak dan kewajiban mereka. Sehingga mereka tidak hanya diam saja, tetapi ikut menjaga aturan yang sudah ada dalam konstitusi. Nah, jika warganya seperti ini, otomatis pemerintahan tidak akan bisa seenaknya. Karena warga juga bisa ikut membantu mengawasi, terus memberi saran, atau bahkan mengingatkan jika ada yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah tertulis. Intinya, dengan adanya warga negara yang kompeten, maka konstitusi tidak hanya menjadi tulisan saja, tetapi benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya, nomor 3, yaitu perbedaan good citizen dan good man, sekaligus contohnya. Saya di sini ada dua perbedaan. Yang pertama yaitu kepatuhan dalam hukum versus moralitas pribadi. Kalau good citizen itu orang yang taat aturan dan hukum, meskipun belum tentu hukum itu sesuai dengan moral pribadinya. Mereka juga akan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Contohnya itu seperti seorang pegawai pajak yang menjalankan tugasnya tetap menarik pajak, meskipun sistem pajaknya itu tidak adil. Sedangkan untuk Goodman, itu mengikuti prinsip moral dan juga etika pribadi. Meskipun itu berarti menolak ataupun mengkritik hukum yang berlaku. Contohnya itu seperti seorang aktivis yang menolak membayar pajak dikarenakan dananya dipakai untuk mendanai sesuatu yang lain. Karena menurutnya itu bertentangan dengan hati nuraninya. Terus untuk yang kedua itu loyalitas pada negara versus komitmen pada kemanusiaan. Jika good citizen itu lebih memprioritaskan negaranya dan ikut serta dalam menjaga stabilitas dan ketertiban suatu negara, contohnya itu yaitu seorang tentara yang berperang demi negaranya, meskipun secara pribadi ia tidak menyukai konflik. Sedangkan untuk good citizen, sedangkan untuk good man itu lebih memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, seperti keadilan, kasih sayang, dan juga kebenaran. Contohnya itu seperti seorang dokter yang membantu pengungsi ilegal karena panggilan kemanusiaan, meskipun hal itu melanggar hukum imigrasi suatu negara. Soal selanjutnya, yang keempat, yaitu keutamaan warga negara menurut Devlin, yang mengacu pada pemikiran Aristoteles, yaitu warga negara yang baik itu seharusnya punya sikap-sikap utama agar bisa hidup bersama dengan adil dan damai dalam suatu negara. Keutamaannya itu meliputi yang pertama, aktif dalam kehidupan negara. Jadi, sebagai warga negara, kita harus ikut berpartisipasi dalam hal yang menyangkut kepentingan bersama, seperti pemilu ataupun kegiatan sosial yang lain. Yang kedua, punya sikap adil dan juga jujur. Setiap warga negara yang baik seharusnya memiliki sikap adil dan jujur terhadap semua orang, ataupun aturan yang berlaku. Contohnya seperti
tidak korupsi ataupun menyalahgunakan kekuasaan. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum. Nah, di sini artinya sebagai warga negara yang baik, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga peduli pada orang lain ataupun pada lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti ikut kerja bakti, terus tidak membuang sampah sembarangan. Soal selanjutnya, nomor 5, yaitu syarat-syarat agar negara mampu mewujudkan kewarganegaraan terbaik di dunia. Yang pertama itu pendidikan yang baik dan juga merata. Nah, warga negara yang cerdas itu lahir dari pendidikan yang baik dan juga berkualitas. Jadi, pendidikan itu harusnya bisa mengajarkan nilai-nilai moral, terus tanggung jawab, dan berpikir kritis, bukan hanya tentang akademik saja. Yang kedua itu hukum yang tegas dan adil. Nah, sebagai warga negara akan bersikap baik jika hukum ataupun aturan itu berlaku adil untuk semua orang. Tidak boleh ada yang kebal terhadap hukum, meskipun itu karena orang itu berkuasa ataupun orang itu kaya. Yang ketiga, kesejahteraan yang merata. Warga negara akan mudah berkembang menjadi pribadi yang baik jika kebutuhan dasarnya atau pokoknya terpenuhi, seperti makanan, kesehatan, tempat tinggal, dan juga pekerjaan. Yang keenam, mampukah Indonesia menjadi warga negara yang menjadikan warga negaranya menjadi the best citizen di dunia? Menurut saya, Indonesia itu mampu. Alasannya karena Indonesia punya dasar negara yang kuat, yaitu Pancasila yang mengajarkan nilai-nilai moral seperti keadilan, toleransi, dan gotong royong. Nah, kalau pemerintah dan rakyatnya sama-sama berkomitmen menjalankan nilai-nilai itu, ditambah dengan pendidikan yang baik dan juga berkualitas, serta hukum yang adil, maka Indonesia bisa menciptakan warga negara yang cerdas, peduli, dan juga bertanggung jawab. Soal nomor 7, yaitu mengapa sih nilai-nilai menjadi materi dasar dalam filsafat kewarganegaraan. Alasannya itu yang pertama, itu karena nilai-nilai itu memberikan arah sebagai warga negara. Nah, dengan adanya nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, warga negara tidak hanya ikut aturan saja, tetapi juga alasan mengapa sih aturan itu penting. Nah, ini membuat mereka bisa bersikap baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, alasannya itu nilai-nilai ini membentuk karakter warga negara yang beretika. Nilai seperti toleransi, terus gotong royong, dan peduli sesama membuat warga negara bisa hidup bersama, walaupun berbeda suku, agama, ataupun pendapat. Dengan begitu, kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi harmonis dan juga stabil. Pertanyaan yang ke-8, yaitu mengapa stubborn values penting dalam konteks pemahaman pelaksanaan kewarganegaraan. Nah, stubborn values ini tuh penting karena nilai-nilai ini tuh bisa menjadi pegangan moral yang kuat bagi warga negara, terutama saat menghadapi tekanan perubahan zaman ataupun situasi sulit yang lainnya. Nilai seperti kejujuran, terus keadilan, tanggung jawab, dan toleransi harus tetap dijaga dan tidak boleh ditinggalkan, agar warga negara itu tidak ikut-ikutan dalam hal yang sama atau dalam hal yang salah. Dengan stubborn values, arah kehidupan berbangsa itu tetap terjaga. Masyarakat bisa hidup rukun, adil, serta tidak mudah terpecah belah oleh suatu konflik atau penyalahgunaan kekuasaan. Soal nomor 9, berikan pendapat Anda terkait sila ketuhanan yang Maha Esa yang kerap dimengerti berupaya memperoleh kesucian dengan melakukan sila tersebut. Kalau menurut saya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu memang sering dimengerti sebagai ajakan untuk menjadi pribadi yang suci ataupun saleh secara agama. Namun sebenarnya sila ini itu maknanya lebih luas lagi, bukan hanya sekedar menjalankan ibadah pribadi. Sila pertama juga mengajarkan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan juga saling menghormati antar umat beragama. Jadi, pelaksanaan sila ini tuh bukan hanya soal kesucian diri, tetapi juga tentang bagaimana sih kita menghargai suatu perbedaan keyakinan itu, tidak memaksa agama kepada orang lain, serta menjunjung tinggi
toleransi demi kehidupan yang damai dan juga harmonis. Pertanyaan yang terakhir itu adalah, mungkinkah warga negara menjadi suci dalam negara? Kalau menurut saya, dalam konteks bernegara mungkin sulit ya, tetapi warga negara tetap bisa berusaha menjadi pribadi yang baik dan juga bermoral. Kesucian dalam arti agama adalah urusan spiritual setiap orang, tetapi dalam kehidupan bernegara yang terpenting adalah bagaimana warga negara itu bersikap jujur, terus adil, bertanggung jawab, dan menghormati sesama. Jadi meskipun tidak semua orang bisa mencapai kesucian dalam arti negara, mereka tetap bisa menjadi warga negara yang menjunjung nilai-nilai kebaikan dan yang mencerminkan sikap hidup yang bersih dan juga bermartabat. Nah, dari semua soal-soal tersebut, kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu menjadi warga negara yang baik bukan soal sempurna ataupun suci, tapi soal terus berusaha bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Nilai-nilainya juga harus dijaga sebagai pedoman hidup agar kita tidak mudah terpengaruh hal buruk. Jika semua warga dan negaranya saling mendukung, maka kehidupan berbangsa akan berjalan damai dan juga bermakna. Mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.